Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang gak nyaman di sini karena pekerjaannya menjaga seseorang dengan penyakit Alzheimer demensia dan harus bekerja siap siaga 24 jam kapanpun dia butuh. Nggak ada libur, nggak boleh sholat. Sebenarnya itu adalah hal yang maklum dan dialami bukan hanya saya seorang, tapi beberapa pekerja di Indonesia yang bekerja di Taiwan. Kadang-kadang mereka juga tidak diperbolehkan sholat, juga tidak diperbolehkan libur kalau mereka mampu, dan mereka kayaknya mampu-mampu aja. Saya sebetulnya kenapa menerima pekerjaan ini, sebelumnya saya itu bekerja menjaga anak dan saya pun gak libur di sana. Tapi walaupun gak libur, hampir 2 minggu sekali kita pergi ke Taichung untuk liburan. Jadi saya tidak perlu libur karena memang saya sudah berlibur rutin 2 minggu sekali dengan majikan. Dan naik kereta dari Taipei, kemudian turun di stasiun Taichung. Di situ. Kalau di sini beda. Yang paling jalan-jalannya misalnya 3 bulan atau 4 bulan sekali. Dan itu wah. Ketika saya ngurus anak kecil, capek sih. Tapi sebetulnya kenapa saya mau aja tinggal di sini, karena menurut saya katanya dia tidurnya waktu itu nggak terlalu parah. Maksudnya kalau waktunya dia tidur ya tidur. Yang saya nggak tahu adalah dia punya gangguan panik disorder, dan saya nggak tahu. Jadi ketika dia paniknya kambuh, ini yang bikin saya sangat gak nyaman. Gak nyaman banget sih, yang gak nyaman banget. Gak nyaman banget karena kayaknya ngaruhi ke mental saya juga sih. Kalau saya udah dibentak-bentak di depan umum, karena kalau dia marah-marah itu nggak kenal tempat, nggak. Nah ini orang, dan dia lagi marah-marah. Dia sekarang lagi marah-marah karena dia pengen makan padahal udah makan. Ini terjadi setiap pagi. Dan saya cuma ya biarin aja. Mau digimanain? Orang udah kayak begitu wataknya. Kemudian dia juga sering nuduh-nuduh. Sebetulnya ceritanya sama sih kayak beberapa pekerja yang cerita. Nenek itu sering banget nuduh saya mencuri barang dia. Dia punya baju, dia punya sepatu, semuanya dia bilang ada yang nyuri, dan pencuri itu adalah kita. Sebenarnya ini bukan hal yang besar, dan ini adalah hal yang kecil, tapi terjadi secara terus-menerus sehingga mental kita terganggu. Akumulasi dari hal-hal yang kecil itu pun bisa jadi besar sebetulnya, dan ini buat mental kita jangan deh. Tapi memang resiko merawat orang sakit ya gini, kita pun jadi sakit secara perlahan, gila. Tapi ya udahlah. Saya nanya ke diri saya sendiri, apakah saya masih sanggup? Jawabannya masih. Saya nanya ke diri saya sendiri, apakah saya masih sanggup menjalani pekerjaan ini, atau mau pindah majikan atau mau pulang? Jawabannya saya masih sanggup. Saya masih kayak ya udah nggak apa-apa lah. Solusinya saat ini sabar aja dulu, selesaiin aja kontraknya. Kalau sudah selesai kontrak, kemudian cari yang baru, lebih hati-hati lagi dalam mencari pekerjaan baru, karena pekerjaan itu untuk 3 tahun ke depan, dan saya harus ngerasain ini sampai tahun 2023, tepatnya bulan April. Mudah-mudahan saya baik-baik aja, mudah-mudahan saya sehat, dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa menjalani hari-hari yang kayak gini dengan tetap sehat mental. Fisik biasa aja sih, maksudnya nggak ngaruh ke paru-paru atau nggak ngaruh ke paru-paru, maksudnya lambung.
katanya kalau sakit kayak gini ngaruh ke lambung kita, jadi lebih kayak sering naik asam lambung, ke gastritis atau semacamnya. Saya juga nggak tahu sih karena nggak ngerti, bukan ahli di bidangnya. Tapi ya sampai saat ini masih biasa aja sih coy, pilek nih, nggak tidur, tapi nggak apa-apa sih. Haruskah aku mencintai dirimu? Ngapain sih gua anjing? I will break the room. Ini salah satu gangguan jiwa kali, sering nyanyi gak jelas gitu. Sebetulnya saya sering menghibur diri, jadi kalau saya ngeluapin sesuatu tuh, ngeluarin unek-unek, bisa dengan menghibur diri, mendengarkan musik, nyanyi sendiri di kamar mandi, ngedance K-pop, atau menulis di kata-kata. Dua hal itu manjur banget, bikin saya lebih lega dan lebih mampu menghadapi tantangan selanjutnya, yang sebetulnya tantangan itu modenya sama aja. Jadi ya mau gak mau, besok anaknya datang, adiknya dia juga datang, sidang menyidang begitu kan, gosip menggosip, gibah menggibah, gibah berjamaah tentang saya, udah kayak artis, kemudian pura-pura baik depan saya. Sebenarnya itu ilmu lama sih, maksudnya bukan saya aja gitu yang mengalami hal semacam itu, tapi semua pekerja juga kayaknya sama aja sih, dia ngalamin juga. Jadi sebetulnya apa yang saya alami itu adalah hal umum, hanya saja karena saya memang gak tahan, jadi saya sedikit bercerita agar badan ini gak menanggung beban yang kapasitasnya, kayak misalnya kapasitas 80% gitu, saya ceritain nurun jadi 50%, 40%, jadi agak lega sedikit. Kenapa saya ceritain ini di video? Karena sebetulnya kalau saya ingin cerita ke teman saya tahu mereka gak ada waktu. Ya kalian tahu lah, dunia pekerjaan itu sibuk keras, dan mereka juga pasti punya permasalahan tersendiri, dan saya harus maklumin itu. Jadi mendingan saya bikin video cerita kepada diri saya sendiri, apa unek-unek saya selama ini saya keluarin, dan ya udah gitu doang sih, gak gimana coy. Apakah ada yang masih sanggup? Masih sanggup, insya Allah masih sanggup. Semangat buat saya. Terima kasih sudah bertahan selama ini dari berbagai macam gangguan, tantangan, dan cobaan yang telah kamu alami adik. Terima kasih atas semangatnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pejuang PNI. Assalamualaikum.